Salam. Jumpa lagi saudara-saudariku di mana saja berada. Dan semoga selalu sehat ya, tetap semangat kan? Dan terima kasih pada Tuhan karena program vaksinasi yang sudah berjalan, yang tentu pastinya menambah sehat kita semua, bukan begitu kan? Ya, Pastor. Dan teman-teman di rumah pasti sudah divaksin kan? Ya, saya harap sudah ya. Kalau saya juga sudah. Pastor sudah? Mantap. Saya sendiri belum pastor karena masih di bawah umur. Sahabat sekalian yang terkasih, pada kali ini kita jumpa lagi dalam program 10 pertanyaan secara khusus tentang Minggu Palma. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pastor Terry Ponomban. Halo Pastor. Halo. Dan saya sendiri Monica Wadiman dari OMK Paroki Santo Ignatius Manado, siap memberondong 10 pertanyaan mengenai Minggu Palma. Siap Pastor? Siap. 86 Pastor? Siap. Mantap. 86. Oke, jadi sekarang kita masuk pada pertanyaan yang pertama Pastor. Silakan. Jadi hari Minggu ini kita akan segera memasuki atau merayakan hari Minggu Palma. Nah, sebetulnya apa sih Pastor hari Minggu Palma itu? Terima kasih Monik. Hari Minggu Palma adalah hari Minggu yang mengawali pekan suci, mengenang masuknya Yesus ke kota Yerusalem, di mana menurut Injil Yohanes bab 12 ayat 13, umat Israel menyertai dan menyambut Yesus dengan lambaian daun-daun palma di tangan. Kemudian hari Minggu Palma disebut juga hari Minggu Palem, karena daun palma atau daun palem, tapi dulu disebut juga hari Minggu daun-daun. Masih ada nama kedua untuk hari Minggu Palma adalah hari Minggu Sengsara atau Passion Sunday. Mengapa? Karena hari Minggu ini mengenang pekan terakhir hidup Yesus di dunia, secara khusus di Yerusalem, di mana dia akan mengawali sengsara, wafat, dan kematiannya. Oke, unik juga ya Pastor disebut Minggu Sengsara, padahal pada Minggu Palma itu kita mengenal Yesus yang disorak-sorakan oleh masyarakat Yerusalem pada saat itu. Dan maaf sebelumnya Pastor, kenapa sebenarnya disebut Minggu Palma? Kenapa kita tidak menyebutnya misalnya Minggu Nyiur Melambai, bukan? Sesuai banyaknya pohon kelapa kalau di daerah kita tentunya kan, karena di daerah kita jarang pohon palma seperti di Timur Tengah, apalagi pohon zaitun. Baik sekali Monik, memang sungguh-sungguh orang Manado ya, Nyiur Melambai. Baik, sesuai dalam bacaan Injil, Yesus memang disambut dengan daun palma. Maka gereja mempertahankan tradisi ini dengan menyebutnya hari Minggu Palma. Tapi waktu itu juga bukan hanya daun palma yang dipegang, tapi juga dedaunan ranting-ranting zaitun, pohon zaitun. Gereja juga tidak fanatik amat. Saat ini di mana daerah tidak mempunyai sama sekali daun palma atau daun zaitun, boleh memakai daun-daun lain yang betik, beda-beda tipis lah. Modelnya, jenisnya dengan daun palma, tapi selalu yang berwarna hijau. Pertanyaannya, mengapa justru daun palma yang dipilih? Daun palma sejak dahulu kala melambangkan damai, pengharapan, warnanya hijau. Tapi daun palma juga melambangkan perjuangan, karena biasanya pohon palma tumbuh di daerah yang kering, gersang. Dia butuh perjuangan untuk tetap hijau dan segar. Juga daun palma melambangkan keabadian dan kebenaran. Dan jangan lupa, dalam kitab Wahyu bab 7 ayat 9, Rasul Yohanes menggambarkan pada akhir zaman dia melihat begitu banyak orang banyak yang menyambut Mesias, menyambut kedatangan Yesus dengan melambai-lambaikan daun palma. Oh ya, Monik, daun-daun yang sudah diberkati ini hendaknya dibawa di rumah, lalu disimpan, entah ditaruh di belakang salib, entah ditaruh di pojok doa, di mana kita sering berdoa sebagai tanda kita juga menyambut Kristus Raja penebus kita di rumah kita, di kamar kita, di hati kita.
Lalu masih ada satu lagi. Biasanya daun-daun palma ini kalau sudah kering, pada tahun berikutnya sebelum hari Rabu Abu akan dikumpul, lalu dibakar, dan abu ini yang akan diberkati pada hari Rabu Abu dan ditandakan di dahi kita sebagai tanda awal dari masa pertobatan, masa prapaskah atau masa puasa. Oh, ternyata begitu. Ternyata baru sekarang ini, Pastor, saya sendiri mengetahui kalau hari Rabu itu abunya berasal dari daun-daun palma yang sudah dikeringkan ini. Ya. Luar biasa ya. Dan seingat saya, Pastor, setiap misa Minggu Palma itu harus ada prosesi atau perarakan imam bersama dengan petugas liturgi lainnya, misdinar dan lain-lain. Berarak biasanya dari belakang gereja menuju ke depan sambil dilambai-lambaikan daun palma tersebut oleh umat yang ada. Itu fungsinya untuk apa sebenarnya, Pastor? Baik, hari Minggu Palma untuk mengenang atau merayakan kembali masuknya Yesus ke Yerusalem. Disambut dengan sorak-sorai, nyanyian, teriakan hosana, penuh sukacita dan pengharapan baik. Nah, perarakan kita di gereja mau mengenang kembali peristiwa keagungan kemuliaan itu. Imam memberkati daun-daun palma, lalu membacakan kisah masuknya Yesus ke kota Yerusalem, kemudian ada homili singkat, lalu mulailah perarakan itu. Biasanya memang dari luar gereja masuk ke dalam gereja. Umat berdiri, bernyanyi hosana hosana sambil menyambut imam dengan daun palma di tangan. Imam selebran biasa mengenakan korkap berwarna merah dan yang nanti akan diganti dengan kasula berwarna merah sebelum upacara misa dilanjutkan. Oke, Pastor. Dan apakah prosesi itu hanya untuk mengenang Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem dulu, atau adakah makna atau pesan lain dalam prosesi itu? Baik sekali, Monik, ya. Sebagai orang muda, kau selalu mau mendalami ya liturgi maupun perayaan-perayaan kita. Bagus. Iya. Benar, masuknya Yesus ke Yerusalem membawa pesan mesianik. Membawa pesan bahwa dialah Mesias, dialah Al-Masih yang dinanti-nantikan. Dan Yesus menunjukkan ini sebagai Raja yang jaya, yang menebus, yang menyelamatkan, yang memerintah, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan mengandalkan power, tapi dengan belas kasih. Karena itu dia digambarkan duduk di atas seekor keledai, simbol Raja Damai, Raja Kasih, dan Yesus Sang Raja yang melayani. Begitu juga umat yang menyertai dan menyambutnya mengungkapkan doa, harapan, kerinduan umat manusia akan Sang Mesias. Maka mereka berseru, mereka bersorak-sorai penuh pengharapan. Umat mengungkapkan kerinduan ini dengan mengulangi apa yang sudah tertulis dalam kitab Mazmur nomor 118. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke, jadi ternyata prosesi itu bukan hanya sekedar mengenang Yesus yang dulu disorak-sorakan di Yerusalem, tapi juga ketika kita mengadakan prosesi pada hari Minggu Palma, kita juga mengenang kembali bahwa Yesus adalah Mesias. Iya, dan tentu Raja Damai ya, Pastor. Benar. Dan sekalian, Pastor, tadi Pastor sering mengucap kata Hosana. Apa arti kata Hosana itu sendiri, Pastor? Bagus sekali. Hosana atau Hosiana asal kata dari bahasa Aram. Menurut Paus Benediktus mengandung makna sebuah permohonan yang sungguh-sungguh mendalam. Terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Datanglah, tolonglah kami. Datanglah, selamatkanlah kami. Kemudian seruan ini juga mengandung ucapan syukur, mengandung sukacita. Engkaulah penolong, engkaulah penyelamat. Jadi ada suatu pengakuan bahwa dia yang datang menolong, dia yang datang menyelamatkan, dialah Mesias, dialah Tuhan Yesus Kristus.
Dan pada waktu Yesus masuk Yerusalem, kata Hosana menjadi ungkapan doa, pengharapan, tapi juga keyakinan, bahkan ungkapan syukur serta pengakuan umat Israel bahwa inilah Raja yang kami nanti-nantikan, inilah Mesias yang ditunggu-tunggu selama ini. Dan Hosana hanya diucapkan, disampaikan kepada Mesias, bukan kepada saya, bukan kepada Paus, tapi hanya kepada Mesias yang bisa dan dapat menyelamatkan. Oke, jadi teman-teman, kita sudah tahu bahwa kata Hosana tidak boleh dipakai sembarangan berarti ya Pastor, hanya boleh diucapkan dan ditujukan kepada Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oke, kita tentunya bisa sekarang berharap atau terus berseru Hosana, Hosana, Tuhan selamatkan kami. Begitu ya Pastor. Dan Pastor, kalau Yesus masuk sebagai Raja, mengapa ia naik keledai? Bukannya kuda yang gagah atau bahkan kereta kencana yang penuh kebesaran? Seperti raja-raja. Oke. Baik ya, rupanya kau tahu bahwa keledai sering disimbolkan sebagai lambang kebodohan ya. Iya. Mengapa Yesus justru raja tapi naik seekor keledai, asal bukan kedelai. Oke. Baik, masuknya Yesus ke Yerusalem sungguh bagaikan raja, tapi mengapa dia memilih keledai? Ada rahasianya. Karena Yesus mau memenuhi ramalan Nabi Zakaria seperti tertulis dalam bukunya bab 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nah, raja memang biasanya datang sambil menunggang kuda, diiringi pasukan berkuda. Jika seorang raja datang di atas kuda, maka ini melambangkan kerajaan dalam suasana perang, karena itu siap sedia, gagah perkasa. Atau raja baru saja memenangkan peperangan, sehingga disambut dengan sorak-sorai. Tapi dalam suasana damai, dalam suasana tenang, sang raja biasanya naik seekor keledai. Lambang kita berada dalam suasana damai, bukan perang. Nah, Yesus naik keledai untuk menunjukkan dia raja damai. Bukan raja otot, bukan raja kekuasaan, tapi raja cinta, raja belas kasih, raja yang membebaskan dan menyelamatkan. Oke, jadi benar, mungkin itu juga salah satu ungkapan bahwa Tuhan Yesus datang untuk menggenapi ya Pastor, seperti nubuat-nubuat Nabi Zakaria. Dan pantas tentu dan sangat cocok Yesus memilih seekor keledai pada waktu itu. Dan bukan main ya, karena semuanya penuh makna dan arti. Bahkan untuk keledai pun